Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat seru ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan hari ini, penanggalan 9 Februari 2022. Ya, sahabat seru ya, tepat di hari Rabu. Dan tentunya hari ini juga kita akan memperingati Hari Pers Nasional. Di tengah-tengah saya ini hadir kembali CBD yang akrab saya sapa ya, CBD. Dia adalah pimpinan redaksi Koran Seruya. Dan di tengah saya ada juga Wahyudi Yunus, SH, MH, Ketua SMSI Kota Palopo, mahasiswa program doktoral Ilmu Hukum PPS Uni Makassar. Selamat pagi. Selamat. Iya. Bagaimana kabar Anda? Pore ya. Iya, jadi pagi ini kita akan mengulas tentang Hari Pers Nasional. Jadi kisah kasih kan? Ada kisahnya, ada kasihnya juga. Ada dukanya. Ada dukanya ya. Ini akan diulas nanti. Iya. Karena ada pakarnya. Karena wartawan senior yang saya hadapi sekarang ini, baik dari pimpinan redaksi Koran Seruya, dia adalah wartawan senior. Begitupun juga Wahyudi. Ya, nih. Artinya program live kita Koran Seruya hari ini sangat istimewa Betul sekali. karena dihadiri narasumber yang tidak lain ketua Ya. SMSI. SMSI Iya. Kota Palopo. Nah, ini organisasi yang cukup besar bagi teman-teman pekerja pers. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Hari Pers Nasional ini nanti kita akan bahas ya. Iya. Ya. Jadi sebelum itu sahabat seru ya, kita akan hadirkan dulu informasi mengenai Gubernur meluncurkan mobile vaksinator. Iya. Pelaksana tugas PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara simbolis tim mobile vaksinator di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.000 nakes akan dikirim secara bertahap ke daerah. Melalui program kebut vaksinasi Sulawesi Selatan sejak 17 Agustus 2021 lalu, layanan mobile vaksinator hadir dengan 9 unit bus dan tim untuk memberikan vaksinasi ke kelompok-kelompok masyarakat sekaligus memberikan edukasi kesehatan. Tim yang terdiri dari Pemprov, Kampus UMI, dan Unismu, dan TNI Polri menyasar semua area penyebaran termasuk wilayah di kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan terima kasih banyak atas pencapaian 70% di Sulsel. Mengirimkan 1.000 nakes ini sebutnya sebagai upaya menjemput bola demi ikhtiar melindungi masyarakat. Ya, hari ini kita melepas vaksinasi dalam rangka untuk mengakselerasi, karena timnya sebenarnya sudah ada juga beberapa di lapangan, untuk mengakselerasi dengan meningkatkan jumlah personil yang diturunkan ke lapangan dalam rangka sesuai instruksi Bapak Presiden untuk dua hal, paling penegasan. Pertama, prokes, protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana percepatan akselerasi capaian vaksinasi terkhusus untuk lansia. Inilah kita turunkan. Ini kita sudah turunkan juga, semuanya sudah di PCR juga tim-tim ini untuk turun ke lapangan. Ya. Ini ke daerah mana saja nanti? Ini semua daerah yang diindikasi masih rendah capaian yang menjadi target Bapak Presiden, termasuk misalnya lansianya masih kurang. Kemudian khusus untuk kota nanti kita ada treatment khusus, tapi untuk daerah kita akan bantu nakes. Termasuk juga daerah-daerah yang belum mencapai vaksinasi dosis 2 untuk 70%. Itu kita mau bantu nanti ya. Wartawan Seruya TV, Dimas Anugrah melaporkan dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ya, sahabat seru ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi ini. Tentunya kembali lagi bersama kami untuk menghadirkan informasi. Dan hari ini hari spesial ya, Iya, hari pers. mengenai Hari Pers. Ini saya mau tahu dulu sejarahnya pers Ya. ini. Kenapa di tanggal 9? Kenapa bukan di tanggal-tanggal yang lain? Seperti itu. Saya pikir kita Oh iya. beri Pak Ketua Iya. untuk menjelaskan. Ya, Silakan. Ya, jadi bicara soal Hari Pers sebenarnya Hari Pers ini sudah ditetapkan sejak tahun 1985 ya. Oh, Iya. Dan di era Pak Harto Presiden, Pak Harto mengeluarkan Kepres nomor 5 tahun 1988, kalau saya tidak salah ya, 8586. Nah,
ini juga bertepatan sebenarnya dengan Hari Persatuan Wartawan Indonesia, ya, hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia, yang kemudian pada momentum itu pada 23 Januari Ya. oleh Presiden ditetapkan oleh Kepres karena menganggap bahwa pers ini mempunyai peranan perjuangan yang sangat luar biasa dalam pengamalan Pancasila waktu itu. Sebenarnya itu motif atau apa ya, dasar sehingga tanggal 9 ini ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional, yang juga sebenarnya bertepatan dengan hari ulang tahun daripada organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia. PWI, Ya, PWI. PWI. Persatuan Wartawan Indonesia ya. Ya, sahabat seru ya, dimanapun berada, kita ke CPD ini. Kalau kita lihat sekarang kekinian atau modernisasi mengenai pers ini seperti apa ini? Ya, terima kasih sahabat seru ya. Pers sekarang itu memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, apalagi perkembangan teknologi, kemudian media sosial yang sangat susah terbendung. Nah, pers ini sebenarnya sebagai sebuah industri, sebagai sebuah perusahaan, itu tidak bisa tidak mengikuti kemajuan zaman itu, kemajuan teknologi yang orang bilang itu adalah pers kekinian. Nah, dalam konteks ini, apalagi kan jika dibandingkan masa-masa dulu, orang hanya melihat bahwa pers itu, produk dari pers itu adalah koran cetak, apakah di dalam bentuk koran atau tabloid. Nah, sekarang tidak, berkembang pesat. Malah sekarang ya boleh dikata karena kemajuan teknologi itu muncul era baru pers, di mana pers itu sekarang sudah semakin maju dengan hadirnya media-media online. Betul. Bahkan ya seperti media online yang semakin berkembang pesat, berjamur di sana sini, ditambah lagi pers juga tidak lagi kaku pada sebatas cetak online, tetapi sudah merambah pada segmentasi multimedia seperti itu. Baik, sahabat Surya, sebelum kita lanjut lagi bersamaan kita akan hadirkan dulu berita mengenai Kelurahan Benteng antisipasi DBD. Demi menjaga kenyamanan lingkungan, Kelurahan Benteng Kota Palopo bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan penyemprotan nyamuk atau fogging yang mengakibatkan DBD. Kegiatan penyemprotan tersebut bertempat di lingkungan sekitar Kelurahan Benteng. Lurah Benteng Hasbi juga mengatakan fogging merupakan alternatif terakhir sebagai upaya menghindari DBD. Dia menjelaskan hal utama ialah dengan cara menguras, menutup, dan mengubur tempat yang dapat menampung air. Gerakan ini sering disebut 3M. Gerakan 3M merupakan cara ampuh untuk menekan angka penyebaran penyakit DBD, namun bila lonjakan penderita DBD tinggi, barulah dilakukan fogging. Sebelum fogging, Kelurahan Benteng terlebih dahulu konsultasi ke Dinas Kesehatan. Setelah itu, tim dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas datang ke lokasi yang lonjakan penderita DBD tinggi. Hasbi mengatakan fogging tidak hanya dilakukan di rumah penderita DBD saja. Petugas fogging ini juga melakukan penyisiran radius 50 meter dari rumah korban. Agar tidak lagi memakan korban, Lurah Benteng mengimbau warga agar menerapkan 3M. Selain itu, warga juga diminta menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Sebab jika imunitas terjaga dengan baik, virus atau penyakit tidak mudah datang. Kami bersama tim fogging dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas setempat melakukan fogging kepada warga yang terkena demam berdarah. Salah satu penyebab munculnya penyakit demam berdarah adalah genangan-genangan air atau tempat-tempat yang bisa digenangi air yang bisa menimbulkan atau bisa menempati jentik-jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu sendiri. Baik, sahabat Surya, semakin seru ya kebersamaan kita di Koran Surya hari ini. Tentunya masih bersama Yuti dan juga ada CBD yang akrab saya sapa. Baik, kita kembali untuk mengulas mengenai Hari Pers Nasional. Ini saya mau tanya ke Wahyudi. Selama kita jadi wartawan, seperti apa suka dukanya wartawan? Ya bisa diceritakan sedikit.
Oh iya, kalau panjang lebar. Ya. Bisa juga. Kalau Mau panjang bicara- lebar juga nggak apa-apa. soal suka duka saya kira ya mungkin Bang Heru yang lebih paham. Tapi nanti kita Dari Ya. awal Anda melangkah Tapi- sebagai wartawan ini. Apa ini? Ya, saya sebenarnya kalau dibilang wartawan senior seperti yang bilang Bang Andri tadi ini ya itu terlalu ini ya, karena saya sebenarnya menggeluti dunia jurnalistik itu, kerja-kerja pers itu sejak 2011. Jadi baru terhitung sekitar 10 tahun sih sebenarnya, masih muda sekali. Masih belum paling tidak belum seperti Bang Heru lah yang Begitu ya, sudah yang sekarang. berpuluh-puluh tahun mungkin di industri Dan media saat ini. ini sudah sukses ya. Sudah sukses. Luar biasa. Kalau bicara sukanya, ya banyak juga sukanya, tapi yang menarik di cerita saya kira dukanya. dukanya ya, Ya betul. dukanya karena ya dari memulai berproses menjadi wartawan biasa, reporter ya. Dulu di Palopos kita statusnya magang, dari magang. Kalau sukanya ya karena memang kita hobi menulis, kemudian merasa senang kalau tulisan kita dibaca orang. Nah, itu yang bikin kita puas, bikin kita suka ya, senang itu. Tetapi dukanya ya kita pernah mengalami, ya kalau saya pribadi pernah mengalami dari mulai dari kesulitan kita dalam mengakses narasumber, ya kan, kemudian berulang kali mencoba menemui narasumber tidak ketemu, sampai pada wilayah kita mengalami yang namanya teror ya. Ya, Saya teror. pernah alami itu. Ada namanya teror. Ada. Saya pernah alami, waktu itu saya memberitakan, bahkan itu beberapa kali saya alami, memberitakan pejabat kemudian diancam oleh preman, ya kan. Nah, Tantangan. ya, itu Tantangan, tantangannya, dan saya anggap itu sesuatu yang setelah saya melalui beberapa kali hal-hal seperti itu, saya anggap ini hal biasa ternyata ya, hal biasa, karena pasti akan berlalu. Nah, cuman kita juga tidak boleh menghindar dari itu, karena ya itu sudah menjadi dinamika kita dalam bekerja, saya kira ya, itu sudah menjadi dinamika dalam bekerja. Belum lagi bicara soal, dan ini menjadi problem sampai hari ini sebenarnya ya, yang kalau tidak bicara profesionalisme, yang salah satu mempengaruhi itu ya persoalan kesejahteraan kita sebagai pekerja pers ya. Ini juga saya kira menjadi problem yang kita alami. Nah, sampai pada tahapan saya menjadi pimpinan hingga membuat media seperti yang dilakukan oleh Bang Heru. Saya sebenarnya mengikuti jejaknya Bang Heru ini, yang dari Ya, nanti kita ulas ya jejaknya Pak. dari awal kemudian berhasil mendirikan media. Saya coba ikuti jejak itu, dan hari ini saya mendirikan juga satu media online yang yang suka dukanya kalau kita mau cerita aja sangat luar biasa, saya kira ya, dinamikanya sangat luar biasa. Hanya boleh saja dengan kita yang sebagai pemilik media itu yang merasakan ketika tiba masa-masa awal bulan paham. Oh, begitu. Itu sukanya. Ini saya mau mungkin sahabat seru ya, penasaran dengan perjalanan Hairul sehingga sekarang ini sukses ini. Ini seperti apa? Saya sebenarnya saya sebenarnya belum sukses. Yang pasti pertama bahwa Adinda Yudi ini salah satu wartawan di Luraya yang sangat saya apresiasi. Saya angkat topi karena saya kenal dia usia wartawan bekerja di pers sekitar 10 tahun, kemudian mendirikan merintis media meskipun online. Nah, saya apresiasi kan, apalagi sekarang media online teraskata.com yang Dinda Yudi ini kelola, boleh saya bilang khusus untuk ukuran Luraya luar biasa. Malah sudah cenderung dia teraskata.com ini merambah website nasional, karena ada wartawannya di Asahan, Belitung, Jawa Timur, dan beberapa provinsi. Dan ini sangat luar biasa, tidak gampang. Nah, saya sering didiskusi dengan Dinda Wayudi, apa suka dukanya? Tentu sebagai pemilik media ada tantangan, ada suka, ada dukanya. Nah, yang saya mau tahu, karena saya juga pemilik media, apa sukanya, apa dukanya? Ketika Dinda Yudi ini sudah berani membuat media, di mana media itu memiliki karyawan. Nah, apa dukanya kira-kira, Dinda? Saya bertanya. Apakah pernah diiming-iming ya dengan 86 misalkan? Ya, sebenarnya kalau bicara
dukanya bukan duka sebenarnya ya. Iya. Konsekuensi dan Ya betul, konsekuensi. ya konsekuensi dari pilihan kita untuk Iya, mendirikan iya, media iya, dan merekrut karyawan, sehingga yang paling terasa itu ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketika akhir bulan tiba menjelang bulan baru, ya karyawan sudah ngumpul, ya kan. Iya. Ya kadang sudah ada kode. Kita kalau di tempat saya kan saya tetapkan tanggal 25 itu hari ini ya, penerimaan salarinya teman-teman. Salary. Nah di situ sebenarnya 3 hari sebelum itu kita mulai puyeng ya. Puyeng. Kadang-kadang apalagi kalau ya kondisi pendapatan dipaham kalau kondisi industri media hari ini ya pendapatan agak sedikit ini ya. Apalagi pandemi COVID, Ya, di tengah pandemi COVID sangat terasa. Di sisi lain kita punya tanggung jawab untuk memberikan haknya karyawan ya, sebagaimana diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan kira ya, sehingga ya inilah momentum-momentum yang membuat kita lebih kreatif bagaimana caranya untuk ini. Tetapi sekali lagi kalau yang disampaikan Bang Andri tadi apakah ada 86, saya kira itu saya kira belum sampai ke situ ya. Pikiran kita belum sampai ke situ. Yang pasti kita masih menempuh cara-cara profesional untuk menghadirkan pendapatan yang kemudian didistribusi ke karyawan sebagai mereka. Saya kira Nah, ini sebenarnya apa yang dia jelaskan Wahyu, ini adalah konsep manajemen perusahaan pers. Ya konsep bagaimana pemilik perusahaan pers itu menepati kewajibannya kepada karyawan. Yang menarik bagi saya tadi kita singgung kata 86. Sebagai wartawan saya sebenarnya sudah 20 tahun lebih Ya, menjadi wartawan. bahkan saya pernah mengikuti jejak Ya, Anda. saya panjang. Betul, karena saya pernah mengikuti yang berjudul Lakan Ude. Ini Iya. nanti kita bahas Seperti ini bahwa Betul. saya yang sudah separuh hidup saya bergelut di dunia pers, bekerja di koran, itu sebenarnya sangat sedih saya rasa ketika wartawan itu selalu diidentikan dengan kata 86. Padahal itu sudah disumpah loh ya. Ya bukan Mendapatkan persoalan lisensi. bukan persoalan disumpah. Ya. Kata 86 ini kan artinya berdamai. Beda ketika kita berdamai dengan hati, berdamai dengan apa. Tapi kalau kata 86 itu dilekatkan ke profesi jurnalis, ini wartawan, terus terang bagi saya ketika saya mendengar itu nyesek. Betul. Karena saya berusaha dan teman-teman wartawan dimanapun tentu dia mau profesinya dihargai, profesinya di apa. Nah, tantangan kita memang, ya Yudi pasti paham, bahwa begitu gampangnya orang bikin media, begitu gampangnya orang hanya modal 2 jutaan sudah bisa bikin website. Itu. Nah, pernah ada story WA-nya Dinda Wahyudi ini bahwa terkait website itu mudah tapi jangan dimudahkan. Iya. Nah, bagaimana Dinda kita ya. melihat? Nah itu tadi saya jawab sedikit, saya tanggapi sedikit tadi soal label 86 itu Ya, label 86. wartawan amplo sebagai sebenarnya kita juga label itu muncul itu dari perspektif publik yang tidak bisa disalahkan sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena ada juga memang di antara oknum-oknum ini yang kemudian kerap melakukan itu, dan inilah yang membuat label citra jurnalis ini kemudian sedikit tergerus. Nah itu disilakan, tetapi di sisi lain kita sebagai pemain media, kita sebagai insan pers tentu selalu berupaya untuk mencoba mengikis label-label itu, bahwa jurnalis pers itu tidak seperti itu sebenarnya, tidak seperti itu ya. Makanya kita selalu menyuarakan terkait dengan profesionalisme dan sebagainya, termasuk yang disampaikan tadi soal kemudahan membuat web ya, apalagi di era digitalisasi ini seolah-olah asal kita sudah punya website, Wartawan sudah wartawan ya kan? Itu Padahal masalahnya. sebenarnya bahkan ya ada banyak poin sebenarnya ya, kalau di undang-undang pers kemudian standar perusahaan pers itu sangat jelas sebenarnya, Jelas saja sih ya. jelas diatur mana yang dikatakan pers, yang mana dikatakan sekedar website, kan website pribadi ya. Kita diskusi website ini karena ya lagi momennya, apalagi marak-maraknya pembuatan website ya. Nah, makanya bicara soal pers tidak boleh hanya sekedar melihat tulisan saja yang berseliweran di media sosial misalkan ya, atau termuat di website, tetapi kita harus melihat secara detail apakah tulisan ini memenuhi unsur-unsur kaidah jurnalistik misalkan. Kemudian menerbitkan ini apakah sudah memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, ini saya kira yang perlu kita sampaikan ke publik, ini yang perlu diketahui oleh publik.
sehingga tidak mudah karena begini, tulisan-tulisan yang berseliweran itu justru mengikis kepercayaan publik terhadap industri media gitu ya, bahwa sama aja. Ini tulisannya ini sama aja yang di blog ini kemarin misalkan. Ini hoax, ini apa dan sebagainya. Ini saya kira yang menjadi tantangan. Makanya kalau bicara kemerdekaan pers dan profesionalisme, saya bilang begini. Saya bilang tidak akan pernah terwujud kemerdekaan pers ketika profesionalisme ini kita kesampingkan, gitu. Karena profesionalisme ini adalah pintu menuju ke kemerdekaan pers itu, ya kan? Karena ya bagi saya menulis dan menyebarluaskan di situ melekat tanggung jawab, di situ melekat tanggung jawab kita sehingga segala konsekuensinya harus kita tanggung, ya kan? Nah, saya kira itu bisa kita lakukan kalau kita memenuhi unsur-unsur tadi, kaidah-kaidah jurnalistik kita penuhi, kemudian media tempat kita bekerja juga sesuai standar perusahaan pers. Seperti Seruya misalkan, Seruya ini sudah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers, sehingga tidak meragukan lagi bagi publik untuk kemudian membaca kan atau menyampaikan gagasannya di media ini, saya kira. Nah, ini yang paling penting. Termasuk bermitra dengan koran Seruya itu tidak salah karena salah satu media dan hanya 6 ya di Palopo ya. Dan koran Seruya ini salah satu yang terverifikasi secara faktual oleh Dewan. Terus terang Tindak Yudi ini kan singgung masalah verifikasi faktual. Nah, salah satu yang membedakan media itu profesional atau tidak. Ya, ini bentuk sertifikatnya. Nah, salah satu yang membedakan media itu profesional atau tidak, dikelola dengan baik atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah adalah verifikasi faktual. Nah, untuk menghindari media hanya dikelola yang seperti kita bahas tadi, bahwa dengan modal 2 juta sudah bisa bikin website. Nah, verifikasi faktual ini yang mengikis itu. Bahwa kalau lihat, misalnya ada media satu orang saja, ini yang kelola ini. Terus ke sana sini apa. Nah, bagi mitra-mitra atau bagi masyarakat, bahwa ya salah satu cara untuk mendeteksi media itu sudah berada pada rel koridor pers, itu tadi cek sudah verifikasi faktual tidak. Seperti yang sekarang ini banyak yang muncul di Luraya ini. Salah satu ya saya apresiasi Dinda Yudi sebagai ketua SMS ini adalah memperjuangkan beberapa media yang untuk verifikasi faktual. Dan alhamdulillah ada 6 ya. Ya, teraskata.com, koranseruya.com, dan cetaknya Palopo Pos termasuk ini TKP Co.id dan Ritme. Nah, hanya ini yang media ini terverifikasi. Tidak gampang itu verifikasi faktual. Ya pun mungkin ya Indah Yudi bisa ini jelaskan. Tapi ditahan dulu. Ya, bagaimana proses verifikasi faktual itu. Ya, nanti betul-betul nanti kita bahas lagi. Seperti itu. Semakin seru pertemuan kita di pagi ini. Baik, sahabat Seruya, jangan kemana-mana. Masih panjang bersamaan kita. Kita akan hadirkan mengenai berita pesawat mini tanpa awak karya anak Palopo akan hadir. Satu lagi, kreativitas warga kota idaman yang patut dianjungi jempol. 2 warga kota Palopo berhasil membuat pesawat tanpa awak yang berukuran mini. Pesawat tersebut baru saja diuji terbang Selasa 8 Februari 2022 sore tadi. 2 warga kreatif itu adalah Hendra Sapri dan Wawan Maraba. Ide mereka membuat pesawat mini tanpa awak berawal dari keresahannya dengan bencana alam yang kerap kali terjadi di beberapa wilayah Luraya. Untuk itu, mereka mencoba merakit pesawat tanpa awak yang bisa digunakan untuk mengambil video dan gambar di lokasi yang sulit untuk dijangkau. Hendra Sapri yang juga merupakan ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo itu merancang pesawat tanpa awak bersama Wawan Maraba selama 2 bulan. Rencananya mereka akan mengembangkan pesawat rakitannya itu dengan memasang Ardu Pilot supaya bisa dioperasikan menggunakan laptop. Selain itu, besok jam 9 pagi pesawat tanpa awak mini itu bakal uji beban. Patut ditunggu buah kreativitas anak muda Palopo ini. Dari kota Palopo, wartawan Koran Seruya, Aswan Hasanuddin melaporkan. Baik, sahabat Seruya, semakin asik bersama kita dan semakin seru ya.
untuk menghadirkan berita terkini Koran Surya hari ini. Ya, ini kembali ke Hari Pers Nasional mengenai verifikasi faktual setiap media ini. Tadi ada berapa ya? 7. Ya, 7 ini ya? ternyata tadi Ternyata kita sebutkan 7, 6, ternyata berapa ya? Yang sebenarnya Pak Dur apa? 7 Ya, di Lurai. Iya. Yang tadi ya sampai Ya. di situ Bisa tentang mungkin verifikasi. Dinda Yudi sebagai ketua SMSI menjelaskan Oh, apa siap. sebenarnya itu verifikasi faktual bagi perusahaan pers. Betul. Ya, jadi membincang soal verifikasi faktual ini menjadi perwujudan dari tugas-tugas Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers bahwa Dewan Pers bertugas untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan media. Nah, sebelum itu Dewan Pers sudah mengeluarkan edaran ya, sudah mengeluarkan standar pendirian perusahaan pers. Nah, dalam standar perusahaan pers itulah yang kemudian dijadikan syarat untuk melakukan verifikasi, melakukan pendataan seperti apa sebenarnya perusahaan pers. Contoh misalkan Koran Surya, apakah Koran Surya sudah memenuhi standar pendirian perusahaan pers ini, ya kan? Nah, kalau sudah dianggap memenuhi secara administrasi, ya kan, secara administrasi dulu. Jadi prosesnya adalah kita melakukan pendaftaran secara verifikasi ya, untuk melakukan pendaftaran administrasi ya secara online secara ke Dewan Pers. ke Dewan Pers. Betul. Nah, setelah dinyatakan berkas administrasinya lengkap dan dianggap memenuhi standar perusahaan pers, maka data-data ini kemudian akan dilakukan verifikasi kembali secara faktual, uji kelayakan. Nah, kalau tadi lewat online, setelah itu verifikasi faktual itu dilakukan secara langsung ya. Jadi orang-orang Dewan Pers, anggota Dewan Pers berkunjung langsung ke setiap perusahaan media, melihat seperti apa kantornya, apakah ada kantornya, kemudian berapa banyak wartawannya, karyawannya seperti apa, ya kan, kemudian bagaimana ketaatannya terhadap pajak misalnya. Ya. Nah, itu juga di data semua itu ya, di data semua itu. Jadi kalau Koran Surya sudah terverifikasi faktual, berarti Koran Surya sudah punya kantor, sudah punya karyawan, gajinya karyawannya sudah secara rutin diberikan, ya kan. Kemudian ada karyawannya semua sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kemudian sudah taat bayar pajak, ya kan. Kemudian tulisan-tulisan yang kemudian dimuat oleh Koran Surya itu jadi dipantau semua, dilihat semua ya. Oh, ini sudah sesuai kaidah jurnalistik, ya kan. Kemudian ada yang mungkin dianggap sedikit keliru, itu tinggal revisi-revisi saja oleh Dewan Pers sebelum dikeluarkan sertifikat verifikasi Yang seperti kemarin kejadian kemarin ya. Ya, betul sekali. Dan ini sebenarnya bagi wartawan yang bekerja di media baik cetak maupun online, yang perusahaannya sudah verifikasi bahwa wartawan yang bekerja di situ sudah terlindungi. Betul. Biar kita misalnya ya diadukan secara hukum, ya silakan. Ini proses dan kita berada pada koridor yang sudah tepat. Jadi harus melalui tidak sembarang bahwa kita misalnya wartawan salah menulis, tanda petik salah menulis, yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang diberitakan, kemudian dia melaporkan kita. Jadi ada klarifikasi tidak serta merta bahwa wartawan itu akan diproses secara hukum. Nah, disinilah yang harus masyarakat memahami, sahabat Surya memahami tentang perusahaan pers, bahwa perusahaan pers yang sudah terverifikasi secara faktual, maka otomatis karyawan dan wartawan yang bekerja di dalamnya terlindungi. Ya, sudah disebutkan tadi bahwa ya sudah masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan yang terpenting adalah ya kita bekerja aman, tanda petik, terutama bagi teman-teman wartawan. Ini banyak yang muncul juga media-media, dia bilang dirinya sudah ada badan hukumku deh, bisa jalan ini. Itu banyak biasa. Nah, ini sebenarnya yang keliru. Tidak ada SIM-nya, tapi tidak ada SIM-nya ya. Betul. Ini sangat keliru. Silakan mungkin bisa. Ya, kalau terkait badan hukum, ini juga sebenarnya sesuatu yang di industri lain, kalau kita misalkan bergerak di konstruksi untuk main tender misalkan, ikut tender apa dan sebagainya, itu tidak dibolehkan kalau tidak ada surat dari keterangan badan usaha, itu SBU surat badan usaha itu. Nah, di sinilah sebenarnya peranan Dewan Pers. Ya. Kalau kita bicara soal industri media, kan
Nah, sehingga tidak cukup hanya dengan Badan badan hukum saja. Badan hukum. Tidak cukup hanya dengan badan hukum saja atau SK Kementerian Hukum dan HAM saja Iya. pengesahannya. Tetapi dibutuhkan legalitas lain seperti verifikasi faktual oleh Iya. Dewan Pers. Kenapa? Karena ya undang-undang sudah mengamanatkan Dewan Pers untuk melakukan pendataan. Seperti itu. Ya kan? Jadi Untuk sama. apa kira-kira undang-undang memberikan wewenang kepada Dewan Pers untuk melakukan pendataan kalau hal seperti ini kemudian kita abaikan? Ya kan? Saya kira itu Jadi poinnya. sama aja naik motor di Sama. biar kita Harus pintar pakai naik SIM. motor harus ada SIM. Ya, dan tidak gampang juga. Ada aturan Ya. yang sudah pakem dari Dewan Pers bahwa media yang terverifikasi administrasi dan faktual, pemimpin redaksinya harus UKW utama. UKW ini adalah uji kompetensi wartawan yang dilakukan lembaga kredibilitasnya yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Nah, inilah bagaimana sebenarnya upaya pemerintah melalui Dewan Pers menertibkan tadi yang kita bahas tadi, Ya. bahwa wartawan dengan label 86. Jadi kalau ada wartawan abal-abal, Jadi kalau ada karyawan juga begitu kita pecat atau bagaimana ini? Apa tindakan tim? maksudnya begini, Ya. khusus untuk seru Ya, ya, betul. yang jelas bahwa dia sudah bekerja pada aturan yang sudah pakem. Pakem. Artinya jangan kau langgar jangan kau keluar dari itu, Ya. karena pasti ketika Anda keluar dari khusus untuk wartawan ya pasti Anda bermasalah. Ada sanksinya. Dan saya kembali tadi bahwa bagaimana meretas wartawan-wartawan dengan label 86 ini tadi Ya. UKW. UKW. Bertahap itu, mulai dari muda ya, Mudah. Madya Madya. utama. Nah, yang menarik ini bagi saya, Iya. sebelum kita pamit sahabat seru ya, Adri, tadi kan kita diskusi apa sebenarnya itu SMS. Tapi sabar dulu, saya mau kali sedikit ini mengenai wartawan, kan ada namanya wartawan 86. Ada juga wartawan Bodrex. Apa ini sebenarnya arti dari Bodrex ini? Ya. Sebenarnya ini yang apa? Pada saya dengar di Baso Ahmad ya. Betul. Ya, sebenarnya ini hanya label ya, Ya, label istilah. istilah yang disematkan kepada wartawan-wartawan yang kemudian oknum wartawan yang kemudian tidak bekerja sebagaimana prinsip-prinsip jurnalistik, etika jurnalistik. Bahkan ada juga istilah biasanya wartawan muntaber, ya kan? Berita. Muntaber. Ya, jadi muncul di mana-mana liputan-liputan tapi tidak ada beritanya kayak begitu. Hanya modal kartu pers. Ya, ini juga ya. Ini jadi itu istilah-istilah saja yang disematkan ke teman-teman ya, ke profesi wartawan sebenarnya akibat pula daripada oknum-oknum yang menganggap diri sebagai wartawan dengan tidak mengindahkan kode-kode jurnalistik itu. Nah, itu sebenarnya sih. Dan ya semoga ke depan tidak ada lagi stigma ya kan, kita mencoba untuk menghilangkan stigma itu terhadap insan pers dan jurnalis. Iya, jadi tadi penasaran apa tadi mau tanyakan? Apa sebenarnya itu SMSI? Apa itu Apa SMSI? bedanya SMSI? Karena banyak organisasi pers. Iya. Ada PWI, ada AJI, ada juga di setiap daerah ada organisasi lokal. Apa sebenarnya Ya. SMSI itu? SMSI ini kalau disebut tadi ada PWI, ada AJI, ada Persatuan Radio, kemudian ada AJI TVI, kemudian IJTI ya. Jadi di sini yang saya mau sampaikan bahwa antara PWI dengan SMSI itu beda statusnya, status organisasinya beda. Nah, yang saya maksud di sini adalah kalau PWI membawahi wartawannya. Kalau SMSI anggotanya adalah perusahaan persnya. Jadi SMSI ini adalah organisasi perusahaan pers. Semacam serikat pekerja bukan? Tidak, dia lebih ke apa ya? Dia lebih ke wadah tempatnya perusahaan-perusahaan pers di situ. Perusahaan-perusahaan pers untuk ya berkolaborasi ya kan, berkolaborasi. Nah, menyusun gagasan-gagasan terkait keberlangsungan pers, bagaimana mempertahankan perusahaan pers eksistensi. Sebenarnya di situ poinnya. Nah, SMSI ini salah satu konstituen Dewan Pers. Kalau disebut tadi ada juga organisasi-organisasi wartawan, organisasi pers yang berseliweran di daerah. Nah, mereka adalah organisasi yang dibentuk di daerah, tapi bukan konstituen Dewan Pers. Kalau di konstituen Dewan Pers itu ya diantaranya ya AJI, kemudian PWI, AMSI, SMSI, kemudian
JMSI yang baru-baru diakui oleh Dewan Pers, kemudian Persatuan Radio, PRRSNI kalau saya tidak salah, kemudian AJTVI, kemudian IJTI, ya kan, PVI, ya itu yang menjadi konstituen Dewan Pers, termasuk salah satunya adalah SMSI. Satu pertanyaan kita sebelum pamit, saya sebagai wartawan, saya rasa bagaimana susahnya bekerja di dunia pers. Terus terang, tidak mudah menjadi suami wartawan. Ini Oh begitu apa? ya. Serius ini. Coba di Karena di- kenapa? Ya. Waktu kita lebih banyak di luar. Ya. Waktu kita lebih banyak. Bayangkan kita sementara istirahat, liburan misalnya, hari lebaran saja. Ketika terjadi liputan besar, harus keluar. Nah, ini tentu saja ke depan ini wartawan ini tantangannya lebih besar. Nah, Yudi ini bukan sekarang ini saya melihat Wahyudi ini dinda saya bukan lagi sebagai wartawan, tetapi pemilik perusahaan pers teraskata.com. Sama dengan Nah, Anda. sahabat suruh ya, Ya. teraskata.com ini salah satu website ternama di Luraya. Luraya yang sudah merambah jejaring nasional. Nah, apa tantangan wartawan di masa depan menurut Dinda Yudi? Saya kira tantangan, kalau bicara tantangan ya, jadi problem profesionalisme ya kira-kira lebih ke persoalan teknis dan pragmatisnya. Jadi itu yang saya uras juga di pada suruh ya di opini saya, bahwa ada dua persoalan besar sebenarnya yang dihadapi oleh wartawan. Yang pertama problem teknis ya, kemudian ada problem pragmatis. Problem teknis di sini adalah bagaimana kemampuan wartawan secara teknis untuk menghadirkan karya jurnalistik yang betul-betul sesuai dengan kaidah jurnalistik. Nah, itu yang pertama. Itu tantangan pertama, dan ini agak sulit. Saya rasakan betul sebagai pimpinan media hari ini, saya merasakan betul bagaimana wartawan-wartawan saya bekerja memang agak kesulitan gitu. Saya tidak tahu faktornya apa. Ya, kemudian ditambah lagi dengan maraknya media-media sosial yang kemudian menghadirkan informasi-informasi yang tidak secara mendalam, cepat tapi tidak secara mendalam. Ini juga lebih banyak hoaxnya. ya, ini juga kadang menjadi salah satu bahan yang oleh wartawan itu diambil mentah saja gitu kan, sehingga implikasinya adalah karya jurnalistik kita akhirnya dianggap sebagai hoax karena tidak melakukan cek dan recheck yang lebih mendalam. Karena problem atau permasalahan yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh wartawan yang bersama integritas soal kesejahteraan. Ini problem pragmatisnya terkait soal kesejahteraan. Kalau Aji pernah merilis 2013 itu Indonesia upah wartawan di Indonesia itu terendah di Asia. Ya, kemudian 2021 Aji kemudian merilis kembali gaji wartawan hanya ada di kisaran, ini survei di Jakarta, hanya ada di kisaran 2,5 maksimal ya. 2,5 sampai 7,5. Ya. Nah, bahkan jauh dari ibu kota ya, di kota Palopo misalkan atau di beberapa daerah di Sulawesi Selatan justru jauh lebih rendah. Ini saya kira harus menjadi perhatian. Kenapa seperti itu terkait soal kesejahteraan? Karena ya mungkin karena saya berpikir mungkin mitra atau pemerintah pusat sampai ke daerah ini ya mungkin kurang memperhatikan keberlangsungan pers ini. Ya, betul kan? itu. Karena efeknya di situ terkait kesejahteraan wartawan, kesejahteraan karyawan tentu tidak terlepas dari bagaimana kemitraan itu terbangun. Ya kan, sehingga SMSI hari ini mencoba mendorong, SMSI mencoba mendorong semua elemen untuk kemudian memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan wartawan lewat kemitraan yang kemudian tidak mengurangi profesionalisme daripada wartawan tersebut. Wah, luar biasa. Saya kira bincang-bincang kita pagi ini dengan ketua SMSI sangat Cukup sampai menarik, di sini ya. tapi sayang kita dibatasi waktu. Betul sekali. Ini masih mau Iya, bahas masih banyak ya yang apa ingin namanya. dibahas, ya. Nah, silakan nih Andri, Iya. lanjut. Bagaimana baiknya? Ya, terima kasih Wahyudi kebersamaan Anda Iya. pagi ini. Sukses selalu, Indah. Iya. Dari pers pengambil. Iya, selamat. Iya. Jadi pimpinan Koran Suruya juga mengucapkan selamat Hari Pers. Semoga pers tentunya jaya selalu. Saya Andri, pamit.